Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis karya seni feminisme. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Harunisa, NIM 2401420041, Lailatul Fitri 2401420049, Regita Dwi Cahyani 2401420056, Jauhar Arik Atillah 2401420063, Muhammad Syafiq 2401420071. Feminisme adalah sebuah paham atau gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak pria dan wanita. Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki. Pelaku dari feminisme orang yang berjuang untuk kesetaraan gender antara lain dan perempuan merupakan pembelaan dan keberpihakan pada yang lemah dan tertindas. Gelombang feminisme. Pada gelombang yang pertama, gerakan ini memperjuangkan peningkatan intelektual dan rasionalitas perempuan, terutama persamaan hak. Gerakan feminisme gelombang pertama dimulai pada akhir abad ke-17. Aliran feminisme yang berkembang pada gelombang pertama ini adalah feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, dan feminisme sosialis. Kemunculan gerakan feminisme gelombang kedua tahun 1960 adalah setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu ditandai lahirnya negara-negara baru yang terbebas dari penjajahan negara Eropa. Gerakan feminisme kedua ini bersifat kolektif dan revolusioner. Jembel 2010 dalam Hanum 2018, yakni mendorong perempuan untuk mencapai kedewasaan, identitas, dan keutuhan diri. Feminisme liberal gelombang kedua dipelopori oleh feminisme dari Prancis seperti Hélène Gisous, Julia Kristeva, dan Derrida. Aliran feminisme gelombang kedua ini meliputi feminisme psikoanalisis dan feminisme eksistensialis. Namun, karena dirasa feminisme gelombang kedua hanya dinikmati oleh perempuan ras kulit putih dan kalangan menengah ke atas, muncul gerakan feminisme gelombang ketiga atau yang disebut post-feminisme. Post-feminisme ini dituangkan dalam pemikiran Susan Faludi dalam buku The Black Last, The Underclared War Against Women 1991 dalam bentuk kritik semi inteleknya terhadap gerakan feminisme ini. Berikut beberapa aliran feminisme gelombang ketiga, yakni feminisme postmodern, feminisme multikultural dan global, serta ekofeminis. Tokoh-tokoh feminisme yang pertama adalah Mary Wollstonecraft, penulis dan filsuf Inggris sekaligus advokat hak perempuan pada abad ke-18 dengan karyanya yang terkenal berjudul A Vindication of the Rights of Women, yang berarti perempuan adalah manusia yang berhak atas hak dasar sebagaimana laki-laki. Yang kedua adalah Friedan, penulis, aktivis, serta feminis dari Amerika Serikat yang mempengaruhi kebangkitan feminisme gelombang kedua dengan bukunya yang berjudul The Feminine Mystic. Yang ketiga adalah Raden Ajeng Kartini,
pahlawan nasional Indonesia yang menggagas pendidikan untuk perempuan Jawa sebagai bentuk pemenuhan hak perempuan. Yang keempat adalah Malala Yousafzai, perempuan muda asal Pakistan yang banyak menuliskan tentang pengalamannya sebagai perempuan pelajar di kampung halamannya Sud Valley, Pakistan, yang dikuasai oleh Taliban dan melarang perempuan untuk bersekolah. Kelima adalah Frida Kahlo, seniman asal Meksiko yang selama 28 tahun melukiskan kisah hidupnya dirinya sendiri. Yang terakhir adalah Citra Sasmita, seniman asal Bali, merupakan salah satu contoh perempuan yang menjadi perupa dan karya-karyanya membahas mengenai kehidupan perempuan. Konsep karya Citra lebih berfokus pada sistem patriarki pada perempuan dalam adat dan budaya di Bali. Feminisme dalam karya seni. Perempuan kontemporer memiliki kesamaan yang jauh lebih besar tentang persamaan hak dengan laki-laki, terutama dalam bidang-bidang seperti pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, dan gaya hidup. Lepas dari anggapan bahwa perempuan hanya mampu tampil pada sektor rumah tangga semata. Seni rupa sebagai sebuah medan proses kreatif sebagai satu sarana yang memberi saluran refleksi tak terbatas dan melakukan analisa pengelolaan tanda-tanda secara produktif. Seniman perempuan dan histori seni rupa selalu diawali dengan ketidakpercayaan medan sosial seni rupa terhadap kemampuan dalam membuat karya seni rupa. Dalam dunia seni rupa, perempuan banyak dipakai sebagai model lukisan yang hanya mengekspos keindahan tubuhnya, sehingga dalam karya seni apa yang bisa dipahami dari perempuan hanyalah etika tubuhnya, tidak termasuk kompleksitas kehidupannya. Perupa-perupa perempuan masih sangat sedikit jumlahnya, namun beberapa dari mereka telah banyak melahirkan karya seni yang sangat feminis. Dengan adanya sistem patriarki, maka muncul perupa perempuan yang dalam penciptaan karyanya mengkritik mengenai sistem-sistem patriarki yang dialami oleh perempuan dengan persoalan domestik yang cenderung positif. Beberapa seniman perempuan memilih berkarya bertemakan perempuan feminisme sebagai wujud eksistensi untuk kaumnya. Perupa perempuan memilih profesi seniman bisa jadi untuk melawan sistem patriarki atau membawa suara-suara masyarakat yang tidak tersampaikan. Analisis karya seni Abe Initio Abe Aeterno. Citra Sasmita. Citra Sasmita menghadirkan lukisan tubuh perempuan yang ditumbuhi kaktus berjudul Abe Initio Abe Aeterno. Dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang tanpa awal dan yang tanpa akhir. Citra menggunakan bahasa Latin untuk menunjukkan infinity tanpa batas waktu. Dalam kultur patriarki, mempertanyakan kembali kapan sistem itu berawal dan bagaimana sistem itu berakhir. Kaktus merupakan simbol dari halus atau maskulinitas bagi Citra. Patriarki merupakan permasalahan yang sulit dicari ujung pangkalnya. Citra Sasmita menghadirkan lukisan tubuh perempuan yang ditumbuhi kaktus berjudul Abe Initio Abe Aeterno. Dalam bahasa Indonesia mempunyai arti yang tanpa awal dan yang tanpa akhir. Dilukis pada media kanvas berukuran 100 x 200 cm. Karya seni tersebut mengandung aliran teori eksistensialis, di mana aliran ini sangat mendukung perempuan untuk bebas mendefinisikan makna keberadaannya di dunia ini, dan juga mengajak perempuan untuk menjadikan dirinya sebagai subjek yang diinginkan, alih-alih menjadi objek. Dan terdapat pula aliran teori feminisme marxis-sosialis yang berfokus pada membebaskan perempuan dari penotakan kelas, patriarki, seks, dan kapitalisme. Karena di lukisan Citra Sasmita mengatakan bahwa penggunaan bahasa Latin dalam karya tersebut untuk menunjukkan infinity tanpa batas waktu. Dalam kultur patriarki, mempertanyakan kembali kapan sistem itu berawal dan bagaimana sistem itu berakhir.
Aktus merupakan simbol dari Phallus atau maskulinitas. Bagi Citra, patriarki merupakan permasalahan yang sulit dicari ujung pangkalnya. Karya ini merupakan potret dari diri Citra Sasmita itu sendiri, bagaimana mencoba mencari tahu awal terciptanya konsep purusa dan pradana. Konsep purusa yang disimbolkan dengan Phallus dan pradana yang disimbolkan sebagai rahim. Sudah ada dalam kebudayaan Hindu kuno yang menggambarkan seksualitas dan mitos penciptaan. Di Bali, setiap keluarga mempunyai pura merajan yang menjadi simbol penyatuan keduanya. Ini merupakan filosofi adiluhung yang juga menggambarkan adanya kesetaraan gender. Adanya oposisi biner antara konsep filosofi yang adiluhung tersebut dengan sikap mental masyarakat, seolah agama dan kearifan lokal telah gagal membentuk rasa kemanusiaan pada masyarakatnya. Patriarki dibawa oleh pengaruh kolonialisme yang diperkuat oleh feodalisme kerajaan di Bali. Kolonialisme berperan penting dalam membentuk kultur Bali sehingga ritual dan upacara yang kaya akan nilai-nilai kebijaksanaan seolah tidak dipakai lagi sebagai pedoman hidup, hanya sebagai seremonial untuk menghibur orang-orang asing. Dalam kultur patriarki di Bali, selalu berfokus terhadap kuasa Phallus dan vulva hanya sebagai objek. Inilah pengaruh kolonialisme tersebut. Konsep Phallus dan vulva dianggap dalam oposisi biner, di mana proses penyatuan diabaikan. Itulah perbedaan antara kultur Barat dan Timur. Raut kesedihan digambarkan pada wajah perempuan dalam lukisan ini. Figur perempuan menahan rasa sakitnya karena memotong satu persatu kaktus yang tumbuh dari tubuhnya. Maka seperti itulah sistem patriarki. Senantiasa ada dalam masa pertumbuhan anak selama hidupnya. Sekian dan terima kasih dari kelompok saya. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.